السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, kita ingatkan terlebih dahulu bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana dikatakan oleh Usamah bin Zaid, dia mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu min asy-syahri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu banyak berpuasa di suatu bulan sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan ia banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Dia dilalaikan karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu dari al-ashhurul hurum, bulan yang haram. Kemudian Ramadan adalah bulan yang mulia, sehingga banyak orang yang lalai terhadap bulan Sya'ban ini. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan kenapa ia banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, mungkin ada di antara kita yang berat baginya untuk berpuasa. Maka silahkan, kalau tidak memang berat baginya berpuasa, banyak-banyak membaca Al-Quran.
Karena bulan Sya'ban dinamakan dia adalah Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan dinamakan dia Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, banyak-banyaklah berzikir di bulan ini, ya, sehingga apabila malaikat itu datang untuk mengangkat amal ibadah kita, kita dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma kita puasa, atau kita sedang salat, atau kita sedang baca Quran, atau kita sedang berzikir. Maka ini kemungkinan besar membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan-kekurangannya akan dimaafkan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan di antara cara-cara untuk bisa mendapatkan manisnya iman adalah ibadatullahi wahdahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian juga wajtinabur radi'ah, dan menghindari mengeluarkan zakat dari harta yang tidak baik, yang kurang baik. Kalau mengeluarkan kambing, keluarkanlah kambing yang sehat, jangan yang sakit. Begitu juga sapi, onta yang sehat, jangan yang sakit. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki yang ke-9, yang terakhir adalah man radhiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Cara yang ke-9 agar kita bisa merasakan manisnya iman, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ini bukan hanya sekedar ucapan ayyuhal ikhwah. Betapa seringnya kita mendengar orang-orang yang mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, namun subhanallah, dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, namun dia masih bawa ajimat, masih minta di kuburan. Ya, tentunya ini perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Kalau dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tidak mungkin dia akan meminta, tidak mungkin dia akan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, maka pasti dia akan ridha terhadap semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia gagal, dia sukses, ya, dia sakit, dia mendapatkan musibah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, lalu dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau dia stres, tentunya ini adalah ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Demikian juga orang yang ridha Islam sebagai agamanya, tidak mungkin dia akan malas melaksanakan salat. Ya, karena salat itu merupakan rukun Islam. Sebentar lagi kita akan puasa bulan Ramadan. Kalau memang orang itu dia ridha Islam sebagai agamanya, maka pasti dia akan melaksanakan puasa, dan dia akan melaksanakannya dengan baik di musim dingin atau di musim panas. Kemudian kalau dia ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, tidak mungkin dia akan melakukan bid'ah-bid'ah. Jadi ini bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan begitu saja. Ini ada konsekuensinya. Ya. Kata Syekh, as'abu ma yakunu fi ay imtihan min imtihanatid dunya anna al-insan la ya'rifu al-as'ilah allati satwajjahu lahu. Sesuatu yang paling memberatkan atau sesuatu yang paling berat adalah ketika seseorang
memasuki ujian dan dia tidak tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Ya, kita disuruh ujian, kita tidak tahu yang mana yang kita akan ditanya nanti. Bab ini atau bab ini atau bab ini, kitab ini atau kitab ini. Ini sesuatu yang sangat berat. Walakin min rahmatillahi bina an ja'ala lana al-as'ilata allati tuhaddidu sa'adatal 'abdi wa shaqawatahu fil daril akhirah ma'lumatan ma'rufatan qabla hadzal imtihan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang apabila kita bisa menjawabnya, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila kita tidak bisa menjawabnya, kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lebih jelas dari ini? Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang nanti saya tidak tahu, saya tidak pernah mendengar, karena semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi wujjiha lahu thalathatu as'ilah. Seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburnya, maka dia akan ditanya 3 pertanyaan. Semua kita tahu pertanyaan itu. Sejak kita kecil, sejak kita TK, kita sudah diajarkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dan semua anak-anak kita, bahkan anak-anak kita yang masih sekolah TK, semua menghafal jawabannya. Tapi apabila dia sudah masuk ke kuburan, ya, jawabannya bukan lagi berdasarkan hafalan, namun berdasarkan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan perkataan-perkataan orang-orang yang beriman. Ya, ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya, di sana Allah mengokohkan perkataannya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lihat ayo ikhwah, kokoh ucapannya di dunia. Ucapan yang kokoh ini adalah maksudnya la ilaha illallah itu. Ini ucapan yang paling kokoh, ucapan yang paling kuat, ucapan yang paling berat. Ya, karena di dunia ucapan la ilaha illallahnya itu kokoh, tidak pernah goyah. Ya, tidak pernah ternodai la ilaha illallahnya di dunia, maka di kubur juga dia akan apa? Kokoh jawabannya. Kalau sudah kokoh di dunia dan di kubur, maka insya Allah di alam akhirat juga dia akan dikokohkan oleh Allah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, antum perhatikan di sini, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang bisa menjawab itu karena dia beriman, bukan karena dia ditalkinkan. Kalau dia tidak beriman, bagaimanapun cara ditalkinkan, siapapun yang menalkinkannya tidak ada gunanya. Karena jawaban pertanyaan-pertanyaan di kubur itu bukan berdasarkan talqin, tapi berdasarkan iman. Ya. Kemudian kata Syekh, fa idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi wujjiha lahu thalathatu as'ilah. Seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburnya, maka akan ditanyakan kepadanya 3 pertanyaan.
Ya, semua kita demikian. Saya, antum, bahkan anak-anak kecil ini semua juga akan ditanya seperti itu. Ya, la ilaha illallah. Maka ikhwani fi din azakumullah, ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jenazah itu diikuti oleh 3. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalnya. Lalu akan kembali berapa? 2. Yang akan kembali keluarganya, kemudian apa? Hartanya, dan yang akan diam bersamanya di sana adalah apa? Amalnya. Bagaimana seandainya seorang hamba amal-amalnya adalah sedikit sekali nanti? Bagaimana kira-kira dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Ya. Wa hadhil as'ilah ajwibatuha hiya hadhil kalimatil mubarakat. Maka 3 pertanyaan ini jawabannya adalah 3 ucapan yang luar biasa ini. Raditu billah rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, semua kita. Ya, sebagaimana di dalam hadis, ya, seseorang itu di kuburnya dia akan ditanya, "Man rabbuk?" Fayaqul, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah. Kalau dia tidak bertauhid, tidak mungkin dia akan menjawab pertanyaan ini, ayo ikhwah. Ya. Jawaban ini adalah berdasarkan tauhid. Kalau orang rusak tauhidnya, tidak mungkin dia akan bisa menjawabnya. Kemudian fayaqulani lah, kedua malaikat itu mengatakan, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Ya. Fayaqul, "Diniyal Islam." Agamaku adalah Islam. Seseorang yang tidak menghargai agamanya, yang mengabaikan agamanya, salat tidak, puasa tidak, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan yang kedua ini. Ya. Syariat Allah, agama Islam diejek, diolok. Nas'alullah salam dan afiyah. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan yang kedua ini? Kemudian fayaqulanilah, lalu dikatakan kepadanya, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Siapa ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dia mengatakan, yang diutus kepada saya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan yang ketiga ini kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqidahnya bukan akidah Nabi, ibadahnya bukan ibadah Nabi, akhlaknya juga bukan akhlak Nabi, meskipun dia namanya seorang muslim. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji dan yang lain-lainnya, namun tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan bisa menjawab pertanyaan ini? Ikhwani fiddin azakumullah, di hadis yang lain dikatakan kepadanya, "Wa ma ilmuka bihi?" Dari mana engkau tahu? Dia mengatakan, "Qala qara'tu kitab Allah." Aku membaca Al-Qur'an. Ya, fa amantu bihi wa saddaqt, maka aku beriman kepadanya dan aku mempercayainya. Karena dia membaca Al-Qur'an. Kemudian dia membaca Al-Qur'an, lalu dia mengimani. Bagaimana dia akan mengimaninya kalau dia tidak memahaminya? Ya, dia mengatakan, "Aku membaca Al-Qur'an, maka aku beriman." Tidak mungkin orang akan beriman kalau dia tidak mengerti apa yang dia baca. Ya, wasaddaqt, karena aku beriman kepadanya, maka aku mempercayainya. Ya. Seandainya seorang muslim dia malas baca Quran, kalau dia membaca Al-Quran tidak ada usahanya untuk memahaminya, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan yang ketiga ini, ayo ikhwah? Ini bukan main-main. Semua kita akan mengalaminya dan semua kita akan ditanya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan mati. Meskipun dia hidup 2000, 1000, 2000 tahun, dia tetap
ujung-ujungnya dia akan ke kuburan juga. Maka ikhwani fiddin azakumullah, orang yang yakin bahwa dirinya akan ditanya, pasti dia akan apa? Melakukan persiapan-persiapan. Kalau kita yakin bahwa kita ini akan ditanya di dalam kubur, lalu kita tidak melakukan persiapan-persiapan, ini adalah orang yang sangat lalai. Ya. Dan orang yang seperti ini dia akan sangat-sangat menyesal. Ya. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, amma man 'asha fi ghaflatin anha. Adapun orang yang lalai tentang tiga ucapan ini, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Setiap kata-kata ini butuh dari kita untuk kita pelajari. Raditu billahi rabban, harus kita pelajari tauhid. Ya, dan tauhid ini adalah sangat banyak. Ya, wabil islami dina, perlu kita pelajari agama Islam. Salat, puasa, zakat, haji, terus dan yang lain-lainnya. Ya, wabi Muhammadin nabiyya, perlu juga kita pelajari apa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi tiga kata ini, agama ini semuanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua terdapat dalam tiga kata itu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sia-siakan usia kita ini. Usia kita ini sangatlah terbatas. Dan ikhwani fillah azakumullah, bagaimanapun rajinnya kita beribadah, bagaimanapun rajinnya kita melakukan ketaatan, ya, nanti di akhirat pasti kita akan menganggapnya itu adalah sedikit, belum apa-apa. Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dia mengatakan, "Law anna rajulan yujarru ala wajhihi." Seandainya seseorang diseret dari wajahnya, maksudnya kakinya, kemudian wajahnya menyentuh tanah, bagian dari tubuhnya yang paling mulia itu menyentuh kotoran-kotoran. Ya, kapan dia diseret itu? Berapa lama dia diseret? Sejak dia lahir, ila an yamuta hariman, sampai dia mati tua renta. Ya, mungkin 80 tahun atau 85 tahun terus diseret. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diseret seperti itu demi Allah. Ya, karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La haqqarahu yaumil qiyamah. Pasti dia menganggap itu adalah sedikit, belum ada apa-apanya. Subhanallah ya ikhwah. Seumur hidupnya sampai dia mati tua renta, dia terus diseret. Ya, tersiksa, tertindas demi menegakkan agamanya. Di hari kiamat dia akan menganggap semua itu adalah sedikit. Ya, kenapa? Karena saking besarnya pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa itu sedikit. Padahal seumur hidupnya sampai dia mati dalam keadaan tua renta. Lalu bagaimana dengan kita yang sedikit ini? Ya, apa yang kita akan dapatkan nanti ayo ikhwah? Kalau ini seumur hidupnya sampai dia mati tua renta seperti itu, diseret wajahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggapnya sedikit. Ya, bahkan ada orang-orang di akhirat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Bukan untuk bermain-main, tapi agar kulit-kulitnya ini digunting-gunting. Ya, sehingga dia merasakan sakitnya. Kenapa demikian? Karena dia telah melihat betapa besarnya pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingin kembali lagi ke dunia untuk tertindas, untuk disiksa, untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan supaya derajatnya terangkat lagi. Namun tidak mungkin dia akan kembali lagi ke dunia. Ya. Nah, jadi kata Syekh, wa amma man 'asha fi ghaflatin anha. Adapun orang-orang yang selama hidupnya lalai, ya, dari tiga kata ini, wa ma ta'ammalaha wa la tadabbaraha, dia tidak pernah
memikirkannya dan tidak pernah mentadabburinya, wala amila bimuqtadaha, dan juga dia tidak mengamalkan, tidak melaksanakan konsekuensinya. Ya, karena 3 kata ini ada konsekuensinya ya ikhwah. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau dia mengatakan raditu billahi rabban, maka harus dia pelajari tauhid. Ya, harus dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang batalkan tauhidnya, yaitu kesyirikan. Maka dua-duanya harus kita pelajari. Ya. Demikian juga kalau dia mengatakan wabil islami dina, ridha Islam sebagai agamanya, maka harus dia pelajari syariat Allah. Dia pelajari salat. Ya, mempelajari salat berarti harus dia pelajari wudu. Kemudian mempelajari salat berarti juga harus mempelajari apa yang membatalkan salat. Ya. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya, mempelajari sunnah dan juga mempelajari apa yang membatalkan sunnah itu, yaitu bid'ah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maka orang yang tidak memikirkan, tidak mentadabburi, tidak mempelajari, kemudian tidak mengamalkan, tidak melaksanakan konsekuensinya, fa anna lahu an yujib. Bagaimana dia akan bisa menjawabnya? Karena meskipun ini kita semua sudah hafal, tapi nanti di akhirat jawabannya bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan iman. La ilaha illallah. Berarti ini berat ayol ikhwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Apabila dia selamat di kuburnya, maka yang berikutnya lebih mudah. Kalau dia selamat di kuburnya, selamat maksudnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak, fama ba'dahu asyaq. Kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka yang berikutnya lebih sulit lagi. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini bukan main-main. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita mewujudkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, bukan seperti orang-orang yang tidak beriman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, kita tidak demikian. Ya, kita tujuan hidup kita untuk mewujudkan 3 kata ini, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa inna ma yakunu jawabuh. Orang yang lalai, tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah memikirkannya, maka jawabannya nanti bagaimana? Ya, dia akan mengatakan, la adri. Apa? Saya tidak tahu. Ditanya dia merabbuk, dia mengatakan, la adri. Apa? Saya tidak tahu. Ditanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Apa? Saya tidak tahu. Demikian juga ditanya dia, siapa nabimu? Lagi-lagi dia mengatakan, saya tidak tahu. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka dipukul dia dengan palu yang begitu besar. Palu itu seandainya digunakan untuk memukul gunung, batu di dunia ini, niscaya dia akan lebur. Lalu bagaimana seandainya yang dipukul itu adalah kita? Ya. Kemudian tidak sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala membukakannya jendela atau pintu. Lalu Allah mengatakan kepadanya, dilihatkan sorga. Lalu Allah mengatakan kepadanya, ini tempatmu seandainya engkau bisa menjawab.
Namun karena engkau tidak bisa menjawab, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ke sini, ke neraka. Na'udzubillah. Kalau yang tadi yang beriman juga demikian, Allah membukakan untuknya pintu, ya, dilihatkan kepadanya neraka. Allah mengatakan kepadanya, ini tempatmu seandainya engkau tidak bisa menjawab. Namun karena engkau bisa menjawab, maka dipindahlah kemari, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Jadi 3 kata ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dari Al Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan ini ayuhal ikhwah baik-baik, Nabi mengatakan dzaqa ta'mal iman, ya, sungguh telah merasakan manisnya iman, sungguh telah merasakan lezatnya iman. Dan kita katakan ayo ikhwah di kajian yang sebelumnya bahwa manisnya atau lezatnya iman itu adalah, yaitu membuat kita merasakan apa? Nikmat, apapun kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Salat nikmat, puasa nikmat, sakit, ujian seberat apapun dia rasakan itu nikmat. Ya, sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ujian bertubi-tubi menghampiri mereka, namun mereka merasakan semua itu adalah nikmat. Ya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa yang menimpakan kepada mereka ujian-ujian itu adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Maka semakin dia diuji, semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan seperti kita, naik harga BBM, susah mikir. Harga beras naik, susah mikir. Susah terus mikir. Tidak pernah dia susahkan bagaimana kira-kira bisa enggak saya jawab pertanyaan yang 3 nanti dikubur. Ya, tidak pernah dia susahkan kira-kira salat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, tidak pernah dia susah zikir saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, seandainya saya tahu Allah Subhanahu wa taala menerima dari saya 1 sujud saja, itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan isinya. Ini menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada artinya. Ya, tidak pernah dia susahkan dunia ini. Karena dunia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum farra min rizqihi kama yafirru min ajalih." Seandainya salah seorang di antara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari ajalnya, maka niscaya dia akan didapati oleh rezekinya sebagaimana dia akan didapati oleh ajalnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah, tidak akan kurang. Tidak akan maju, tidak akan mundur waktunya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang akan meninggal dunia sampai dia menerima rezekinya sepenuhnya, full semua rezeki yang diterima, baru dia akan meninggal dunia. Ya, kalau ada di ujung dunia sesendok pun, 1 sendok nasi belum dia terima, dia tidak akan mati. Sampai dia terima dulu semua rezekinya, baru dia mati. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tamuta nafsun illa wa qad istakmala rizquha." Tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia yang akan mati kecuali setelah dia sempurna menerima rezekinya. Jadi jangan khawatir. Ya, rezeki kita akan menerima sepenuhnya. Ya, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah kita susahkan ini ayo ikhwah. Ya, karena rezeki itu pasti dia akan datang. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kita harus bekerja. Ya, harus berusaha. Sahabat-sahabat mereka dulu bekerja. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah,
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Sungguh telah merasakan lezatnya iman. Subhanallah, iman ini lezatnya luar biasa ya ikhwah. Orang yang merasakan lezatnya iman atau manisnya iman, di dunia dia seolah-olah di surga dia. Ya. Dia sakit, dia apa saja tetap dia nikmat. Dia nikmati semua itu. Ya. Begitu juga di kuburnya, begitu juga kalau dia dibangkitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Itu artinya apa itu? Bertauhid. Ya, bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Tsumma istaqamu, dan mereka berjalan di atas yang lurus. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada tauhid. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka di saat mereka akan meninggal dunia. Lalu malaikat-malaikat itu menenangkan mereka. Allah takhafu. Jangan kamu takut. Ya, jangan kamu takut menghadapi kuburan. Jangan kamu takut di saat kamu dibangkitkan. Jangan kamu takut di sirat. Jangan kamu takut di hisab. Ya, jangan kamu takut di mizan. Kami yang akan menemanimu. Wala tahzanu, dan jangan kamu susah. Ya, jangan kamu sedih terhadap anak dan istri yang kamu tinggalkan. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, dan bergembiralah. Subhanallah. Jadi sebelum dia ke alam kubur, sebelum dia dimasukkan ke kuburnya, sudah disampaikan kepadanya kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah. Ya, kalau ditakdirkan dia bergembira, disuruh dia gembira, bagaimana dia akan susah itu ayol ikhwah? Bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ikhwani fiddin azakumullah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Maksudnya adalah orang yang beriman, yang menghabiskan waktunya, umurnya di dunia ini melakukan ketaatan terus. Dia sabar atas kesulitan-kesulitan yang dia rasakan di dunia demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia rindu karena selama hidupnya dia taat kepada Allah, sehingga dia ingin segera bertemu dengan Allah. Karena selama ini dia bekerja, beramal karena Allah. Ya, maka sekarang dia ingin segera bertemu dengan ilah yang selama ini dia bekerja untuknya, beramal untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga demikian, ingin segera bertemu dengannya. Sebaliknya orang yang menghabiskan umurnya untuk apa? Prestasi, kesuksesan ini dan itu, sehingga dia melupakan akhiratnya, banyak melakukan dosa-dosa. Orang yang seperti ini takut sekali bertemu dengan Allah, karena dia tahu apa yang dia akan rasakan nanti di kuburnya. Kemudian ketika dia keluar dari kuburnya, dia tahu apa yang dia akan rasakan, sehingga dia takut sekali bertemu dengan Allah. Allah akan menghisabnya, sehingga dia takut, tidak mau dia bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau bertemu dengannya. La ilaha illallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Sungguh telah merasakan lezatnya iman. Siapa itu? Man radiya billahi rabban. Orang yang rida Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, ya, yang dia sembah, ya, dia tidak menyembah selain Allah. Ketika dia berharap kepada Allah. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak minta kepada selain Allah. Dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, apa saja yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa karena Allah. Kalau dia puasa karena Allah. Dia baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang seperti ini pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia juga mencintai Allah. Subhanallah ayyuhal ikhwah, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang sulit di dunia ini? Kemudian wabil islami dina, ya, akan merasakan manisnya iman orang-orang yang reda Islam sebagai agamanya. Ya, dia salat dengan baik, dia puasa dengan baik, dia zakat, mengeluarkan zakat, dia berhaji, dia melaksanakan ibadah-ibadah ini semuanya dia kerjakan dengan baik. Ya. Karena itu konsekuensi dari ridha Islam sebagai agamanya. Pelajari Islam itu dengan baik. Ikhwani fiddin azakumullah, kita akui atau tidak, banyak di antara kita ini yang solat, yang beribadah warisan. Dia lihat papu baloknya, solat, dia ikut juga solat. Bagaimana solat sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah SAW, dia tidak tahu. Padahal Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya, demikian juga puasa, demikian juga zakat, mengeluarkan zakat, demikian juga haji dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi Muhammadin rasula, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Ikhwani fillah azakumullah, ini mengharuskan kita mempelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui bagaimana perjuangannya, ya, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dakwah ini bisa sampai kepada kita. Dia terusir, dia dipukul, ya, dia dilempari sampai kepalanya bocor, ya, giginya patah, bibirnya sobek, ya. Semua itu dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dakwah ini bisa sampai kepada kita. Ya, sahabat-sahabatnya satu persatu meninggal dunia di depan matanya, ya, demi mempertahankan juga agama ini. Maka kita ini yang yang sudah menerima agama ini tidak pernah lelah berjuang untuk meraihnya atau mempertahankannya. Begitu sampai kepada kita agama ini, sunnah ini, kita entengkan dia. Ya, tidak ada usaha untuk mempelajari tauhid, tidak ada usaha untuk mempelajari wudu, pelajari salat, pelajari puasa dan yang lain-lainnya. La ilaha illallah. Ayo ikhwah, kapan kita akan merasakan manisnya iman kalau seperti ini? Ya. La ilaha illallah. Jadi malu kita nanti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu ingin mendapatkan surga, namun akidahmu tidak pernah kamu pelajari, agamamu kamu tidak pelajari, sunnah-sunnah nabimu juga kamu tidak pelajari. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fillah azakumullah, mari kita senantiasa menuntut ilmu agar kita mengetahui akidah kita, ya, dan apa yang membatalkannya, dan agar kita mengetahui agama kita ini, agar kita bisa berpegang teguh dengan agama kita ini. Karena ikhwani fillah azakumullah, orang-orang kafir berusaha dengan segala yang mereka miliki untuk menjauhkan kita dari agama kita ini. Kalau kita sudah meremehkan agama kita, pasti satu saat kita akan meninggalkannya. Kalau kita sudah meninggalkan agama kita ini, maka kita akan menjadi seperti mereka. Kemudian mari kita pelajari sejarah Nabi kita agar kita semakin mencintainya, ya, semakin berpegang teguh dengan dengan sunnahnya, dan agar kita bisa membelanya, ya, dengan jiwa raga kita membelanya, ya, dari orang-orang yang senantiasa mencelanya. Betapa banyaknya orang-orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan betapa banyaknya juga orang-orang yang merusak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab.